Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiryawan Danang Siditama, biasa dipanggil Danang. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Kampus Menteng, akan menjelaskan pemahaman saya terhadap topik komunikasi interpersonal sebagai pemenuh kebutuhan penilaian tugas besar 1 pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Berikut penjelasan terhadap topik yang sudah saya pilih. Enjoy. Persepsi interpersonal atau persepsi sosial adalah cara seseorang melihat orang lain, dan ini melibatkan penilaian dengan seluruh jiwa dan konsep diri. Hal ini juga berarti persepsi kita terhadap orang lain muncul setelah orang lain juga mempersepsi kita. Jika membandingkan dengan persepsi pada objek selain manusia, atau yang biasa disebut juga sebagai persepsi objek, berikut adalah 4 perbedaan utama di antara keduanya. Saya akan membahas dari persepsi objek terlebih dahulu. Yang pertama, stimuli diterima melalui indera fisik seperti cahaya, suara, dan lainnya. Yang kedua, pada persepsi objek, kita hanya merespon sifat-sifat luar dari objek tersebut. Yang ketiga, objek tidak memberikan reaksi emosional terhadap kita, dan kita juga tidak memberikan reaksi emosional terhadap objek tersebut. Yang keempat, objek relatif tetap dalam karakteristiknya. Lalu, penjelasan berikutnya mengenai persepsi interpersonal. Yang pertama, stimuli dapat disampaikan melalui lambang atau grafis. Yang kedua, kita mencoba memahami apa yang tidak terlihat oleh indera kita, termasuk motif dan perilaku dari seseorang atau lawan bicara kita. Yang ketiga, faktor-faktor personal, karakteristik orang yang ditanggapi, dan hubungan kita dengan mereka dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam persepsi interpersonal. Yang keempat, dan yang terakhir, manusia selalu berubah, sehingga persepsi interpersonal dapat berubah juga seiring dengan waktu. Selanjutnya, faktor-faktor situasional juga mempengaruhi persepsi interpersonal. Ini termasuk deskripsi verbal, petunjuk proksemik atau jarak, petunjuk kinesik atau gerakan tubuh, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik atau cara bicara, dan juga penampilan dari fisik lawan bicara. Faktor-faktor personal seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian juga mempengaruhi persepsi interpersonal. Proses pembentukan kesan dalam persepsi interpersonal melibatkan stereotyping, implicit personality theory, dan atribusi. Hal ini menciptakan kategori dan konsep tentang orang lain berdasarkan perilaku mereka. Pengelolaan kesan atau impression management juga merupakan bagian penting nih dari hubungan interpersonal. Seseorang akan berusaha untuk mengendalikan kesan yang mereka berikan kepada orang lain dengan cara memanipulasi penampilan mereka, perilaku mereka, dan juga lingkungan mereka. Pembahasan selanjutnya yang akan saya jelaskan masuk pada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri, isolasi sosial, daya tarik fisik, ganjaran, familiaritas, dan juga kedekatan. Semua faktor ini memainkan peran dalam hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat tergantung pada persepsi interpersonal yang baik. Bila kita menyukai seseorang, kita cenderung melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka dengan cara yang positif. Dan ini mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan dan penilaian kita terhadap mereka. Selain itu, hubungan interpersonal yang baik menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Yang terakhir, hubungan interpersonal yang baik
dapat dilihat melalui model pertukaran sosial, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka. Kualitas hubungan sosial dinilai berdasarkan ganjaran dan biaya yang diterima. Kualitas hubungan sosial dinilai berdasarkan ganjaran dan biaya yang diterima dalam hubungan tersebut. Berikut merupakan penjelasan berdasarkan pemahaman saya terhadap topik komunikasi interpersonal seperti yang dijelaskan dalam modul pertemuan ketiga dengan pokok pembahasan mengenai hal yang sama. Akhir kata, mohon maaf jika sekiranya ada salah kata dan perbuatan selama melakukan penjelasan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.